Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar teks persuasif. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini 3.13 dan 4.13, yaitu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, dan menyimpulkan isi saran ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi. Teks persuasi merupakan kumpulan paragraf yang berisi bujukan atau juga ajakan untuk para pembacanya. Tujuan teks persuasi untuk meyakinkan para pembaca supaya terpengaruh atas apa yang mereka baca, sehingga mempunyai pemikiran-pemikiran yang sama dan akan melakukan apa yang sudah tertulis di bacaan mereka. Ciri umum teks persuasi adalah sebagai berikut. 1. Bertujuan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. 2. Memiliki data berupa fakta, contoh, dan bukti yang digunakan untuk memperkuat alasan yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan tujuannya. 3. Mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, laksanakanlah. Paragraf persuasi dibedakan atas beberapa jenis. 1. Teks persuasi politik digunakan oleh para ahli politik untuk menyampaikan aspirasi politik maupun hubungan negara. 2. Teks persuasi pendidikan berupa ajakan untuk giat belajar sehingga anak tidak malas belajar dengan memberikan pemahaman yang mendidik serta mudah untuk diterima. 3. Teks persuasi iklan berkaitan dengan promosi untuk menggunakan suatu produk atau jasa. 4. Teks persuasi propaganda meyakinkan masyarakat agar tidak percaya pada suatu anggapan. Dalam teks persuasi biasanya terdapat saran, ajakan, arahan, atau pertimbangan. Saran merupakan sebuah hal yang berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal. Bisa berupa permasalahan, situasi yang sedang membutuhkan pendapat, maupun masukan dalam melakukan suatu hal. 2. Ajakan. Hal yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang lain yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu yang ia butuhkan. 3. Arahan. Merupakan suatu perintah yang menunjuk seseorang untuk melakukan sesuatu. 4. Pertimbangan. Merupakan seleksi dari sebuah pemikiran untuk memilih mana yang sesuai kebutuhan. Berikutnya kita akan belajar menyimpulkan permasalahan aktual dalam teks persuasi. Menyimpulkan merupakan memberikan pendapat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Langkah-langkah menyimpulkan: pertama, membaca keseluruhan isi teks persuasi. 2. Mengidentifikasi fakta-fakta dan bagian penting lain yang ada dalam teks. 3. Menganalisis dan mengomentari data yang telah diidentifikasi. 4. Merumuskan kesimpulan isi teks secara jelas dan ringkas. Simaklah contoh berikut ini. Ayo hidup sehat. Kondisi fisik manusia bergantung pada hal yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jika kita tidak menjaga kondisi tubuh dengan baik, kemungkinan tubuh kita akan mudah terjangkit berbagai macam penyakit. Apalagi saat ini banyak bermunculan penyakit-penyakit baru. Kondisi tubuh yang mudah dijangkiti penyakit biasanya mengalami penurunan sistem imun. Hal ini dapat disebabkan oleh asupan makanan yang kita konsumsi. Makanan tersebut memiliki kandungan vitamin dan mineral yang kurang. Terlebih jika kita suka mengonsumsi makanan cepat saji.
Untuk menjaga sistem imun tubuh agar tetap fit, kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi serta meluangkan waktu untuk berolahraga. Berdasarkan contoh tersebut, fakta-fakta yang dapat kita identifikasi adalah sebagai berikut. 1. Kondisi fisik bergantung pada aktivitas manusianya. 2. Tubuh mudah terjangkit penyakit jika tidak dijaga. 3. Banyaknya penyakit baru yang bermunculan. 4. Penurunan sistem imun dalam tubuh menyebabkan terjangkit penyakit. 5. Makanan yang dikonsumsi tidak mengandung vitamin dan mineral yang cukup. 6. Mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga adalah cara menjaga kesehatan tubuh. Simpulan yang dapat kita peroleh adalah sebagai berikut. Pola hidup yang kurang sehat, seperti mengonsumsi makanan yang kurang sehat dan kurang berolahraga, menyebabkan sistem imun tubuh melemah sehingga mudah terserang penyakit. Kalimat persuasi berdasarkan contoh tersebut adalah, marilah kita menerapkan pola hidup sehat agar tidak mudah sakit dengan cara mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga rutin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada hal atau materi yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.